Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, NIM 190203. Di sini saya akan mempresentasikan data minim metode Naifeh Bayes tugas 12. Bukan tugas 12, tugas kuis 2. Di sini terdapat tentang studi kasus tentang klasifikasi penetapan status karyawan dengan menggunakan metode Naifeh Bayes. Nah, di sini terdapat 100 data atau 100 karyawan. Terus habis itu di sini ada absen, attitude, psikotes, wawancara, dan diangkat. Ini kesimpulannya. Nah, baik, bagaimana caranya? Yang pertama, langkah pertama itu kita melihat kolom diangkat ini ada dua hasil ya, antara ya dan tidak. Nah, dari 100 karyawan ini ada berapa yang diangkat dan ada berapa yang tidak diangkat, yang tidak bisa diangkat. Nah, ternyata yang diangkat itu adalah ada 59 karyawan atau data, terus yang tidak diangkat itu ada 41 data. Nah, habis itu langkah selanjutnya menghitung nilai probabilitas pada setiap label. Nah, di sini karena jumlahnya karyawan atau datanya ada 100, maka 59 ini yang diangkat ya tadi dibagi 100, lalu ini 41 dibagi 100. Maka ini hasilnya. Lalu tahap selanjutnya yaitu nilai probabilitas ini kita cari masing-masing. Nah, terus di sini kita mencari pertama atributnya absen dulu. Ini ada bagus, ada cukup. Nah, yang bagus ini diangkat diangkat dan kesimpulannya itu ada 23 data. Terus di sini yang tidak diangkat pada absen bagus ini ada 13 yang tidak diangkat. Nah, terus habis itu bagaimana dengan yang cukup? Yang cukup ini ada 26 data yang diangkat ya. Terus ini ada 28 data yang tidak diangkat. Terus begitu pun attitude. Attitude itu ada atributnya sangat baik, buruk. Maaf. Terus habis itu di sini yang diangkat yaitu dia ada 20. Yang sangat baik ini tidak diangkatnya ada satu, terus yang baik ini diangkatnya ada 36, lalu yang tidaknya ada 5, terus yang buruk ini diangkat dianya ada 4, terus yang buruk ini yang tidak diangkatnya ada 35. Begitupun psikotes, yaitu ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Ini hasilnya ada 30 yang ya, terus ada yang 16 yang tidak, terus ada yang sedang ini 21 yang ya, terus ada yang 8 yang tidak, terus yang rendah ini 6 diangkat ya, terus yang ini 17 diangkat tidak diangkat. Nah, habis itu yang terakhir wawancaranya diangkat ya ada 48 data, terus yang wawancara yang tidak diangkat ada 12 data. Terus bagaimana dengan yang buruk? Yang buruk ini diangkat ya ada 11 data, yang tidak diangkat tidak ada 29. Nah, ini adalah nilai probabilitas tiap atributnya. Lalu di sini kita mencari bagaimana dengan data baru. Nah, ini data 101 di mana data ini belum ada di sini. Nah, data ini contoh data pertama yaitu Karinya 101, karyawan ke 101, terus dia absennya bagus, attitude-nya sangat baik, psikotesnya tinggi, terus wawancaranya tapi buruk. Nah, lalu kesimpulannya bagaimana? Diangkat ya atau tidak? Nah, berdasarkan data tersebut saya ingin mengetahui keputusan apakah diangkat atau tidak. Nah, penyelesaiannya masalah adalah ini ya.
absennya bagus, attitude-nya sangat baik, psikotesnya tinggi, wawancaranya buruk. Nah, maka rumusnya seperti ini. Probabilitas bagus ya, terus dikali probabilitas sangat baik ya, dikali probabilitas tinggi ya, dikali probabilitas buruk ya, dan dikali probabilitas diangkatnya. Ini probabilitas diangkatnya. Nah, inilah perkaliannya. Aduh, ini tipe dah. Oh, ini dibulatkan. Sorry, ini jangan. Nah, ini dibulatkan jadi. Nah, ini hasilnya dia 0,06. Nah, sama saja rumusnya, hanya saja kita menggunakan pada kolom yang tidak ya. Nah, ini kan pakai P tidak diangkat, jadi ada bagus tidak, sangat baik tidak, terus probabilitas tinggi tidak, ada probabilitas buruk tidak, ada probabilitas diangkat tidak. Nah, sesuaikan saja. Nah, tadi apa? Cukup tidak ini. Salah, bagus tidak yang ini. Terus habis itu sangat baik yang tidak ini. Jadi sesuaikan dengan kolomnya. Nah, maka mendapat hasilnya 2,473. Nah, jadi kesimpulannya karena hasil probabilitas tidak diangkat itu lebih besar, yaitu 2,473, maka dia lebih besar daripada P yang diangkat. Karena P yang diangkat itu lebih kecil, nilainya 0,06. Jadi ya otomatis kesimpulannya maka hasil keputusannya untuk diangkat adalah tidak. Nah, jadi kolom ini bisa kita ganti dia tidak. Nah, lalu data kedua pun sama. Cuman ini data ke 102, ini beda ya dengan yang tadi, dan data ini pun belum ada di data yang 100 ini. Karena kita data 100 ini ya. Jadi kita melakukan pencarian. Nah, di sini ya sama saja. Hanya saja ini bedanya, ini cukup. Ini cukup. Ini kenapa, guys? Ini cukup, ini sangat baik, ini rendah, ini baik. Nah, seperti ini ya. Nah, ini pakai cukup ya, sangat baik ya, rendah ya, baik ya, diangkat ya. Ini probabilitasnya. Dan ini nilai-nilainya. Nah, habis itu hasilnya 0,01. Bagaimana yang P tidak diangkat? Nah, ini juga udah di sini ya nilai-nilainya. Ternyata hasilnya 2,341. Nah, kesimpulannya bagaimana ya, sama seperti tadi. Ternyata P tidak diangkat itu nilainya lebih besar, yaitu 2,341 dibandingkan dengan P yang diangkat nilainya yaitu 0,01. Maka hasil keputusannya untuk diangkat ini adalah tidak. Bisa kita ganti di sini tidak. Baik, ini jadi ada contoh data 1 dan contoh data 2, dan kesimpulannya sama-sama tidak diangkatnya tidak. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.